Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep VLAN, dan pada video kali ini kita akan mencoba praktik VLAN. Langsung saja praktiknya, di sini saya menambahkan satu buah switch dan juga 6 buah PC. Coba kita rapihkan terlebih dahulu, lalu kita bisa langsung menyambungkannya dengan kabel. Di sini, saya mencoba mengganti nama PC menjadi PC A, B, C, D, E, dan F agar lebih mudah diingat dan lebih teratur. Di sini PC-nya kita bagi menjadi dua ruangan, dan di sini saya akan coba tuliskan IP agar nanti sebagai penanda ya agar tidak lupa. Untuk ruangan pertama, IP-nya itu 192.168.10.0/24, dan untuk ruangan yang kedua, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Di sini, saya juga menuliskan VLAN yang akan dimasukkan. Untuk ruangan 1, saya memasukkan VLAN 10, dan untuk ruangan 2, saya memasukkan VLAN 20. Kita coba tambahkan kotak agar teman-teman tidak pusing. Di sini saya berikan kotak kepada ruangan 1 dan juga ruangan 2. Kita coba rapihkan. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, kenapa harus VLAN 10 dan 20? Sebenarnya, untuk memasukkan VLAN itu tergantung kita masing-masing teman-teman. VLAN bisa digunakan dari 1 sampai dengan 4090. Jadi teman-teman bisa bebas memilih sesuai kebutuhan. Nah, kita hapus saja catatannya. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan IP pada setiap PC. Untuk PC A di ruangan 1, saya akan memasukkan IP 192.168.10.2. Nah, saya mulai dari 2, dan untuk PC B 10.3, untuk PC C 10.4. Nah, untuk di ruangan 2, untuk komputer yang D, saya masukkan IP 192.168.20.2, dan untuk komputer E titik 3 dan komputer F titik 4. Di sini saya percepat saja ya, karena teman-teman juga sudah tahu untuk memasukkan IP. Nah, teman-teman, di sini kita coba saja langsung ping. Di sini saya memping di ruangan 1, yaitu dari komputer A ke komputer B, dan hasilnya sukses. Begitupun dari komputer A ke komputer C juga sukses. Dan untuk di ruangan 2, saya akan mencoba memping dari komputer D ke komputer E. Hasilnya juga sukses. Begitupun dari komputer E ke komputer F. Hasilnya juga sukses. Lalu bagaimana jika komputer A ingin memping ke komputer D sedangkan mereka sudah berbeda segmen? Maka hasilnya akan failed karena switch belum dikonfigurasi. Kita langsung konfigurasi switch-nya, masuk pada switch, lalu pilih tab CLI, dan di sini kita masuk pada Global Configuration. Kita coba saja masuk pada interface FA0/1, di mana komputer A, B, C, D, E, dan F itu berurutan ya teman-teman, interface-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita langsung buat VLAN-nya. Di sini kita tinggal ketikkan VLAN 10. Di sini langsung kita masukkan name-nya. Di sini coba saya masukkan name-nya lab 1 dan invalid teman-teman karena mungkin salah ya. Saya coba lagi masukkan name-nya itu mikrotik teman-teman. Lalu enter. Di sini sudah berhasil, kita tinggal keluar saja exit. Di sini exit-nya harusnya 1 kali ya teman-teman, maka saya kembali lagi pada global configuration, lalu saya memasukkan perintah do show VLAN brief untuk melihat VLAN yang sudah kita buat. Lalu enter saja. Di sini VLAN 10 yang bernama mikrotik sudah ada ya teman-teman dan sudah aktif. Namun VLAN 10 belum memiliki interface yang masuk ke dalamnya. Semuanya masih ada pada VLAN 1. Oleh karena itu, mari kita masukkan komputer A, B, C, atau yang di ruangan 1 yang memiliki interface FA0/1, 0/2, dan 0/3 pada VLAN 10. Caranya, masuk dulu pada interface FA0/1, lalu kita masukkan perintah switch port mode access. Nah, di sini artinya kita akan mengakses switch portnya. Di sini invalid karena saya salah memasukkannya, P-nya ada 2, coba kita ulangi, switch port mode access. Setelah itu, kita masukkan kembali perintah switch port access VLAN 10, yang artinya kita akan memasukkan interface FA0/1 pada VLAN 10. Kita coba lihat lagi VLAN yang sudah kita konfigurasi, yaitu do show VLAN brief.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa FA0/1 sudah masuk pada VLAN 10, yaitu MikroTik. Nah, karena PCB dan juga PCC sama akan dimasukkan pada VLAN 10, kita tinggal masukkan perintah yang sama seperti tadi, yaitu masuk dulu pada interface FA0/2, lalu ketikan switch port mode access, lalu ketikan switch port access VLAN 10, dan exit. Nah, lakukan langkah yang sama untuk PCC, yaitu masuk pada interface FA0/3. Nah, lalu masukkan perintah switch port mode access, lalu masukkan perintah switch port access VLAN 10. Lalu kita exit, lalu kita lihat VLAN yang sudah kita konfigurasi dengan memasukkan perintah do show VLAN brief, lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA0/1, 0/2, dan 0/3 sudah masuk pada VLAN 10. Nah, jika interface yang ingin dimasukkan pada VLAN itu banyak, maka teman-teman bisa mengkonfigurasinya sekaligus. Caranya, di sini kita buat dulu VLAN 20 untuk ruangan 2. Lalu name-nya di sini saya buat Cisco. Lalu kita exit. Kita lihat dulu apakah VLAN-nya sudah berhasil. Kita ketikkan do show VLAN brief lalu enter. Nah, di sini VLAN 20 Cisco sudah aktif ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan FA0456 sekaligus ya. Caranya, masukkan perintah interface FA0/4 sampai 6 lalu enter. Setelah itu, perintahnya sama saja seperti sebelumnya, yaitu switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 20, lalu exit. Setelah itu, kita lihat VLAN yang sudah kita konfigurasi, yaitu do show VLAN brief. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa FA0/4 sampai 6 sudah masuk pada VLAN 20. Kita keluar saja, exit. Nah, karena tadi kita sudah mencoba memping, maka kita coba buka dulu IP, lalu command prompt. Nah, di sini tuliskan ARP spasi min A untuk melihat MAC address mana saja yang sudah berhubung. Nah, di sini kita hapus saja. Caranya ARP spasi min D lalu enter. Kita cek lagi ARP spasi min A dan sudah dihapus teman-teman. Lakukan langkah yang sama pada semua PC. Karena langkah-langkahnya sama, di sini saya percepat saja. Setelah itu masuk kembali pada switch. Lalu kita coba melihat MAC address dari tab CLI, yaitu caranya ketikkan show spasi MAC strip address strip table lalu enter. Nah, di sini ada yang sudah bertukar data ya teman-teman, maka kita hapus saja. Caranya masuk dulu pada global configuration. Kita masukkan komen clear spasi MAC strip address strip table lalu enter. Maaf teman-teman, di sini kita hapus saja lalu exit. Di sini untuk menghapus di mode privilege juga bisa ya teman-teman. Kita kembali masukkan perintah clear spasi MAC strip address strip table lalu enter. Kita ketikkan lagi show spasi MAC strip address strip table untuk melihat apakah MAC address-nya sudah benar-benar terhapus. Di sini saya salah tidak memakai strip, makanya invalid. Kita coba lagi perintahnya. Nah, di sini sudah terhapus. Kita kembali saja pada layar. Kita coba kirimkan paket dari PC A kepada PC B. Nah, di sini PC A akan mengirimkan paket datanya kepada switch. Nah, dari switch, paket data akan dikirimkan pada komputer yang terhubung pada VLAN 10, yaitu komputer B dan juga C. Switch tidak akan mengirimkan pada VLAN 20 karena broadcast domainnya sudah kita pecah. Di sini pada PC C ada tanda X karena tujuannya bukan untuk PC C. Karena tujuannya untuk PC B, maka PC B akan mengirim paket data kembali pada switch, dan dari switch akan dikirimkan kembali pada PC A. Dari PC A akan kembali mengirimkan paket data kepada switch, dan di sini statusnya sudah ICMP, lalu dari switch akan dikirimkan kepada PC B. Dari PC B akan kembali membalas kepada switch, dan dari switch kembali disampaikan kepada PC A. Maka, paket pengiriman data sudah berhasil atau successful. Nah, itulah fungsi atau cara kerja VLAN, yaitu untuk memecah broadcast domain dan juga membantu manajemen. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya.